Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak, Ibu sekalian, serta para sohibulane? Tentu semua kita dalam keadaan sehat dan baik. Oke, tadi sore saya ditanya oleh teman-teman pengamat politik yang ada di warung kopi. Nah, pertanyaannya, kira-kira Pak Jokowi mencalonkan presiden untuk 2024 siapa? Nah, ini susah dijawab. Karena apa? Karena ya kalau dari pengamatan Cak Ompong pada saat ya beliau menyampaikan pidato di beberapa kesempatan sering ya dalam tanda kutip bergurau. Pernah mengatakan Pak Prabowo yang cocok, gantian katanya. Nah, pernah lagi, capresnya itu harus yang jidatnya berkerut. Pernah lagi beliau mengatakan harus yang berambut putih. Ya, pernah lagi termasuk Pak Yusril. Nah, itu hanya bergurauan Pak Jokowi pada saat beliau menyampaikan pidatonya. Tapi Cak Ompong bisa menjawab hal yang pasti. Ya, yaitu apa? Nah, capres pilihan Jokowi pasti bukan Anies. Nah, pertanyaannya kenapa kok tidak Anies yang menjadi pilihan Pak Jokowi? Pertama adalah pada saat Pak Anies ditunjuk sebagai menteri pada tahun 2014. Nah, pada tahun 2016 Anies Baswedan dipecat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sontak ramai, ada apa? Padahal Pak Anies itu adalah bagian dari tim suksesnya Pak Jokowi pada saat maju Pilpres di 2014. Usut punya utut. Nah, ternyata memang Anies Baswedan kinerjanya itu sangat lambat. Tidak sesuai dengan cara kerja Pak Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua, tipe Pak Anies ini adalah tipe ya orang yang ya masih pada tataran buku, teori. Nah, sementara Pak Jokowi itu adalah orang praktisi, result oriented. Ya, beliau hanya kepengen hasil akhirnya seperti apa. Nah, Pak Anies itu doyannya ya doyan berdebat. Memang orang kalau kebanyakan teori itu di mana-mana doyannya berdebat. Yang ketiga, ya ini menurut pengakuan dari Pak Panda Nababan ya bahwa Anies Baswedan itu sering ya berkantor atau bertemu dengan JK atau dalam tanda kutip lebih ya pro kepada JK dibanding kepada Jokowi yang sebagai presiden. Nah, ini juga bisa dibuktikan ketika Pak Yasona mengeluarkan pengumuman bahwa akan ada reshuffle sehingga menteri diharapkan untuk berada di Jakarta. Seorang Anies berada di Makassar. Pada saat itu ada kegiatan Palang Merah yang diketuai oleh Pak Yusuf Kalla. Nah, yang terakhir ini, yang paling rame yaitu ada ketika ada kelebihan bayar sebesar 23,3 triliun yang ditemukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ini sontak heboh. Ya. Jadi seperti tadi yang saya katakan kinerjanya lelet, ya doyan berdebat, ya kurang menghargai ya atasan, ya lebih kepada Pak JK bukan kepada Pak Jokowi. Lalu memang ada kelebihan bayar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditemukan oleh Menteri Keuangan. Tidak lama kemudian diadakanlah
reshuffle dan Anies Baswedan terpental dari kabinet Jokowi JK. Nah, itu yang pertama. Jadi pada saat beliau menjabat sebagai menteri, ya, di situ kelihatan bahwa Pak Jokowi tidak begitu ya cocok dengan Anies Baswedan. Nah, itulah menyebabkan Anies Baswedan pasti bukan capresnya Pak Jokowi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat Anies menjabat sebagai gubernur. Nah, coba kita lihat bagaimana penanganan banjir. Ya. Dan itu sudah dibuktikan per hari ini oleh pejabat gubernur yang hasil penunjukan Pak Jokowi, yaitu Heru Budi Hartono. Beliau membuktikan bahwa ya selama 5 tahun Anies itu tidak melakukan ya yang harus dia lakukan sebagai gubernur. Ya pembersihan sungai-sungai, kotor sekali. Ya. Jadi Pak Anies, Anda boleh buktikan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Heru Budi Hartono beserta para kadrun. Jadi supaya tidak ada fitnah. Ya kan? Karena selama ini para kadrun ini glorifikasinya terhadap Anies luar biasa. Ya, pada nggak tahu para kadrun ini sudah dibodoh-bodohi. Ya, sungai saat ini itu luar biasa bersih. Kali Krukut, Kali Item yang tadinya bau, nah sekarang bersih. Taman-taman, wah cantik ya. Nah ini sudah kelihatan jalan sudah mulai tidak macet. Ya, itu yang disoroti. Yang kedua, kita melihat pada saat terjadinya COVID. Nah, di sini kelihatan Anies Baswedan dan pemerintah pusat itu bertolak belakang. Ya, tidak satu komando. Kita bisa lihat bagaimana penanganan ya PPKM dan lockdown. Nah, Anies menginginkan lockdown sementara ya pemerintah pusat di bawah pemerintahan Pak Jokowi itu beliau menginginkan PPKM. Ya, kenapa pilihannya itu bukan lockdown? Tentu pemerintah pusat lah yang tahu. Nah, sehingga ya penanganan COVID di Jakarta itu diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya, karena tadi Anies itu memang suka untuk bertolak belakang dengan apa yang digariskan oleh Pak Jokowi. Jadi memang terkesan ya seorang Anies ini adalah manusia pembangkang. Ya, tidak tahu apakah itu memang dia sakit hati karena dipecat dari Menteri Kebudayaan dan Pendidikan ya. Nah, itu sakit hatinya sampai sekarang itu kita tidak tahu. Nah, terus mengenai penanganan bansos. Ini juga morat-marit. Ya, per hari ini ada isu bahwa beras ya sampai busuk-busuk. Nah, itu apakah Anies terlibat di situ? Itu kita tidak tahu. Tapi penanganan bansos pada saat itu amburadul. Kenapa amburadul? Karena data kependudukan yang ada di Jakarta itu amburadul. Ya, itu juga sempat heboh. Jadi memang terkesan ya pemerintah pusat capek dengan seorang Anies. Ya. Nah, terakhir kita melihat ya pernyataan salah seorang ya kader dari Partai Nasdem yang mengatakan bahwa Anies itu antitesanya Jokowi, itu betul. Jadi apapun yang dilakukan Jokowi atau yang digariskan Jokowi sebagai presiden, itu sepertinya ditolak mentah-mentah oleh seorang Anies. Ya. Baru-baru ini mengenai IKN. Nah, itu terlihat sekali bahwa Anies itu tidak setuju dengan apa yang sudah direncanakan, dikerjakan oleh seorang Pak Jokowi. Nah, pertanyaannya, apakah Pak Jokowi setuju Anies sebagai calon presiden 2024? Cak Ompong langsung menjawab, tidak setuju. Karena tadi beliau pernah dipecat, sebagai gubernur kerjanya tidak benar, dan beliau adalah antitesa daripada Jokowi sendiri.
Oke, sampai kita ketemu lagi. Ya, jadi kesimpulannya calon presiden pilihan Jokowi pasti bukan Anies. Thank you.